Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita dapat kembali yang melaksanakan pembelajaran yaitu pendidikan agama Islam, yang mana materi pada kita saat ini adalah kandungan surat-surat An-Nasr. Anak-anakku sekalian yang kelas 3 SD Islam Plus Asyahira MK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sampai saat ini kita semuanya dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan juga diberikan kekuatan kita untuk selalu melaksanakan aktivitas kita, terutama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak Nabi sekalian, di dalam surah An-Nasr, An-Nasr artinya pertolongan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nasr ini yaitu di kota Mekah, tetapi turunnya surah An-Nasr ini tergolong kepada surat Madaniyah. Kenapa? Kenapa surat Madaniyah? Karena surat An-Nasr diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi surat An-Nasr ini dinamakan surat Madaniyah. Meskipun diturunkan di kota Mekah, maka dinamakan surat Madaniyah. Anak-anakku sekalian, surat An-Nasr ini menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang di kota Mekah, berdakwah di kota Mekah, dan Nabi Muhammad sendiri berasal dari kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah, maka pada saat itu jumlah kaum Quraisy ataupun orang kafir di kota Mekah sangat banyak. Tetapi Nabi Muhammad terus melaksanakan dakwahnya ataupun perintah Allah untuk mengajak orang Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi Muhammad selalu berdakwah, orang-orang kafir ataupun orang Quraisy selalu menghalang Nabi Muhammad dan juga mencaci Nabi Muhammad, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang-orang kafir atau orang Quraisy itu tidak mau mengubah ajarannya, karena ajaran itu berasal dari nenek moyangnya, bukan dari kebenaran. Maka dengan perintah Allah SWT inilah Nabi Muhammad ingin merubah pemahaman daripada masyarakatnya, yaitu di kota Mekah, untuk supaya merubah akidahnya kepada akidah Allah Subhanahu wa taala. Namun usaha Nabi Muhammad tidak berhasil secara cepat, tetapi Nabi Muhammad tetap selalu sabar dan selalu berusaha dalam melaksanakan ibadahnya. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah dan Nabi Muhammad diancam oleh orang Quraisy dan orang kafir untuk dibunuh, maka Nabi Muhammad dan para sahabat yang ikut dengan Nabi Muhammad lari dari kota Mekah untuk menyelamatkan diri. Namun Nabi Muhammad tidak merasa dendam kepada masyarakat kota Mekah. Nabi Muhammad untuk menyelamatkan diri pergi hijrah ke kota Madinah. Ketika di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW merasa aman, tentram, dan Nabi Muhammad bisa melaksanakan dakwahnya di sana dan juga menyebarkan agama Islam di sana, sehingga orang-orang kota Madinah merasa
Islam itulah yang benar. Maka banyak yang mengikut Nabi Muhammad di kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad berhasil di kota Madinah berdakwah, dan masyarakat di Madinah sudah banyak masuk Islam dan juga berkembang Islam di Madinah. Selama bertahun-tahun Nabi Muhammad di kota Madinah berdakwah, maka berkembanglah kota Madinah ini menjadi kota yang penuh dengan keislaman, dengan ya sejahtera, dan Allah selalu membantu orang-orang Madinah, memberikan kesejahteraan kepada orang-orang Madinah. Setelah bertahun-tahun Nabi Muhammad di kota Madinah, maka Nabi Muhammad SAW teringat dengan kampungnya itu di Mekah, ingin sekali-kali pulang ke kota Mekah, di Mekah. Artinya pas pada waktu itu bertepatan akan datangnya bulan haji ataupun Zulhijjah. Nabi Muhammad sekaligus untuk melaksanakan haji di kota Mekah, maka Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk datang ke kota Mekah, untuk pergi ke kota Mekah bersama-sama, dengan mempersiapkan pasukan sebanyak 10.000 pasukan yang akan datang ke kota Mekah, dan dengan membawa senjata. Ya, mana tahu di kota Mekah nanti ada perlawanan ataupun orang Mekah tidak juga sudi melihat Nabi Muhammad pergi ke kota Mekah, maka Nabi Muhammad akan siap untuk memerangi orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah, orang Quraisy, kafir Quraisy mendengar Nabi Muhammad akan datang ke kota Mekah, maka dan dengan mendengar pasukan Nabi Muhammad sebanyak 10.000 itu, orang-orang Mekah gemetar, karena orang kafir Quraisy tidak sampai jumlahnya sebanyak itu. Namun Nabi Muhammad terus berusaha untuk bisa masuk ke kota Mekah. Setelah Nabi Muhammad sampai di kota Mekah, orang-orang Quraisy pun mengalah dan diperbolehkan Nabi Muhammad untuk masuk di kota Mekah dan melaksanakan ibadah. Dan pada saat itulah orang-orang Quraisy pun berbondong-bondong masuk Islam karena ketakutan dengan dahsyatnya para sahabat dan juga Nabi ini, dengan sikap Nabi Muhammad yang memaafkan orang-orang Quraisy, tidak ada dendamnya, orang-orang kafir pun berbondong-bondong untuk masuk Islam. Maka dengan kisah ini kita ambil kesimpulan bahwasanya Nabi Muhammad berdakwah bukan untuk melawan orang kafir, tetapi ingin menunjukkan akhlaknya kepada orang kafir, bahwasanya yang Islam itu adalah agama yang benar. Maka dengan akhlaknya Nabi Muhammad ini, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam. Demikian yang dapat Abi sampaikan, mudah-mudahan dapat anak Abi semuanya ambil pelajaran dari kisah ini dan bisa kita terapkan akhlak Nabi ini di dalam kehidupan kita.